menang. Jadi memang susul-susulan ini. Ini kayak Avanza bro, iya kan? Kayak Pajero sama Fortuner. Enggak, kayak Avanza. Oh, Avanza itu disusul, ada lagi. Ketemu lagi di channel Set Piece Podcast. Di channel spesialis bola-bola mati. Yoi. Ja, apa kabar, sehat? Ya. Oke, nah apa nih Ja, beda Set Piece Podcast, bisa dijelasin nggak ke Set Pieceer untuk Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja lah di podcast kita ya. Jadi Set Pieceer tahu bahwa ini bukan broadcast, bukan media news, tapi kita ngobrol santai lah di podcast kita, ngebahas tentang bola dan seisinya dari perspektif yang berbeda. Oke, Gitu. don't take it seriously ya. Don't take it seriously and silahkan kasih kritik, saran, feedback di kolom komen. Di kolom komen. Dan kita kali ini akan ngebahas The Last Extra Time Messi and Ronaldo. Akan seperti apa angle yang kita akan bahas. Tonton video ini sampai habis dan like and subscribe. Betul ya bro? Jangan lupa bunyiin loncengnya. Oke, nah ini The Last Extra Time Messi and Ronaldo, bro. Jadi ada peribahasa yang mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Asik. Kayak gitu. Cuma kalau dalam case Messi and Ronaldo ini kayaknya udah terlalu lama aja. Rezim ini udah mau 4 periode kayaknya. Jadi kita nggak, gua menariknya gini ya. Gua udahlah kalau masalah skill gak usah ditanya. Ya. Yang mana yang lebih hebat, Ronaldo atau Messi, itu klasik. Kayak gitu. Biarin Set Pieceer lebih tahu daripada kita. Yoi. Bisa nonton sendiri gol-golnya di tim-timnya, apa kontribusinya, itu menarik sekali. Dan ada tim Ronaldo, tim Messi juga bro. Yoi, tim Ronaldo yang dipisah atau tim Ronaldo yang diaduk kan kayak gitu. Nah ini gue lebih fokus nih kepada spotlight bahwa akan seperti apa industri sepak bola. Oke. Ya, setelah era mereka ini, yang kita tahu mungkin masing-masing itu Messi memutuskan untuk hijrah ke Ligue 1, main di PSG, dan Ronaldo tuh memilih untuk pulang kampung. Dan sama-sama dikontrak untuk 2 tahun. Tapi yang umurnya yang satu udah tuir ya. Yoi, yang satu 34, yang satu 36. Untuk pemain bola itu tuir bro. Senja ya. Iya. Kalau untuk urusan ke komentator bola itu belum. Masih panjang karirnya itu. Oke. Nah itu Ja. Nah apakah akan ada kiamat kecil nih? Untuk industri bola, wah nggak rame lagi. Gimana nih menurut Ja? Iya, seru. Iya. Jadi memang Ronaldo dan Messi ini kan udah bersaing lama banget ya. Banget. Ya kita juga udah capek ngeliat persaingannya ya. Messi Ronaldo. Iya, jadi udah lebih dari 1 dekade dan persaingan mereka sebenarnya terjadi tuh Bro Angga sejak 2009 lah. 2009 ketika Ronaldo pindah dari MU ke Madrid. Nah. Ya, jadi udah lebih dari 1 dekade juga. Yes. Nah, 12 tahun bro. Yes. Dan sebenarnya Ronaldo dan Messi ini udah curi perhatian kita sejak lama. Sejak 2006 ya. Dimana waktu itu 2006-2007 Ronaldo jadi mesin asisnya United. Kemudian Messi juga mulai produktif di Barca. Di usia yang sama-sama relatif muda, masih 20-an tahun, mereka udah curi attention kita gitu ya. Udah mencuri hati penonton. Yes, dan mereka juga dilatih saat itu oleh pelatih-pelatih yang terbaik ya. Kayak dulu Messi ada Rijkaard, di United ada Sir Alex. Sehingga itu memang mempengaruhi perkembangan mereka. Drastis gitu ya. Nah, kalau tadi lu bicara masalah persaingan mereka ini, yang rasanya nanti udah mau masuk usia senja ya. Nah, anyway Ronaldo tuh pernah bilang sebenarnya bahwa dia akan bisa bermain sampai usia 41 gitu. Sangat bugar sekali. We'll see ya. Ya, we'll see lah ya. Kalau lu sekarang nih lari 100 meter itu ya udah nggak lolos lah divaksin ya kan. Nah tapi seandainya mereka memang benar-benar pensiun nih bro, paling cepat 2 tahun lagi ya. Menurut gua ini bakal jadi the end of an era. Jadi selesai lah. Kita mungkin nggak bisa melihat sepak bola seindah sedramatis itu kah? Segitunya ya? Ini kan alien versus robot bro. Alien versus predator robot. Iya. Nah kalau kita lihat statistik Ballon d'Or 12 musim terakhir itu kan 6 kali dimenangi Messi, 5 kali dimenangi Ronaldo. Jadi hanya sekali ya itu dimenangi Luka Modric setelah Piala Dunia 2000 berapa itu pas? 18 ya. Modric lagi jaya-jayanya lah. Iya kan gitu. Nah, setelah Piala Dunia 2018 ya. Nah, memang mereka berdua ini udah kelewat mendominasi. Nah, secara statistik sejak bergabung dengan Madrid itu Ronaldo sudah 17 kali ngalahin Messi.
di berbagai penghargaan individu, sedangkan Messi sudah 20 kali menang. Jadi memang susul-susulan ini. Ini kayak Avanza bro. Iya kan? Kayak Pajero sama Fortuner. Enggak, kayak Avanza. Oh, Avanza itu disusul ada lagi. Iya, jadi bukan antar iya, nggak bisa, nggak bakal bisa disusul. Oke. Jadi memang ini adalah artinya lu mengindikasikan akan memunculkan nih era baru. Yes. Oke. Kayaknya dalam waktu dekat nih ada nggak sih sebenarnya, misalnya kalau kita bilang ini persaingan yang seketat dan sekompetitif atau seseru lah ya. Kalau ketat dan kompetitif mungkin banyak. Gitu. Tapi apakah seseru ini antara Ronaldo dan Messi? Yes. Kalau bicara persaingan Ronaldo dan Messi kan kita bicara duopoli tuh. Duopoli nih. Kayak Angga Reza kan. Bukan Calcio ya? Bukan kan. Kalau Calcio Poli Juventus. Oke, duopoli ya. Artinya kalau dalam waktu dekat sih mungkin kita lihat nggak ada ya. Ya, yang bisa menyaingi nggak hanya produktivitas bro. Kita nggak hanya bicara produktivitas, tapi juga popularitas. Iya, popularitas Ronaldo Messi. Jadi kalau bicara rivalitas sengit antara dua pemain dalam waktu dekat sih rasanya nggak ada. Ya. Karena kalau kita bicara persaingan Ronaldo Messi ya, set piecer ya. Berarti kan pertama kita harus ada dua pemain yang sama-sama hebat. Skillnya, urusan cetak golnya, urusan rekornya, dan selain itu mereka harus sama-sama konsisten. Mereka sama-sama konsisten. Istiqomah. Iya. Yang ketiga, yang berarti sama-sama populer. Iya, sama-sama populer. Lu tau lah berapa pengikut Ronaldo dan pengikut Messi kan? Follower-followernya. Sama-sama bisa dicintai. Yes. Dan mereka harus sama-sama main di tim yang terbaik di masanya. Jadi nggak bisa tuh main di. Iya, kayak Messi main di Barca, Ronaldo main di Madrid. Ini kan memang waktu mendominasi sekali kan. Memang punya DNA histori yang kuat. Histori yang kuat. Dan mereka juga jadi ikon klub dan negaranya. Kita kalau bicara Portugal pasti bicara Ronaldo. Argentina pasti ngomongin Messi. Iya kan? Dan fans-fans juga ketika memilih untuk memfanskan negara apa pada Piala Dunia atau Piala Eropa itu tergantung sama Messi dan Ronaldo juga. Yes. Kayak gitu. Nah, dan GOAT ini kan julukan mereka ya, greatest of all time. Greatest of all the time. Gue rasa sih tahun-tahun berikutnya mungkin hanya didominasi satu pemain atau mungkin ada beberapa pemain yang mengklaim secara bergantian gitu. Jadi nggak mungkin dua-dua lagi kayak gitu ya? Susah ya. Rasanya enggak sih kalau kayak modelnya Ronaldo Messi itu sih. Ya. Dulu juga pernah Pele dan Maradona itu doang ya. Tapi kan beda generasi. Ini kan di satu generasi, ya kan. Berarti beruntung sekali memang yang lahir. Lah pemain-pemain bola yang nggak hidup di zaman Ronaldo dan Messi. Karena sekelas Iniesta pun ya. Sekelas Iniesta pun nggak pernah menang Ballon d'Or. Iniesta, Ibra gitu ya. Iya, apalagi itu ya. Nah, menarik nih Jak. Berarti kalau kita ngomongin kaderisasi atau regenerasi industri, itu siapa sih yang paling dekat? Sosok yang paling dekat menjadi penerus mereka. Kan banyak juga nih saat ini kayak kalau gue pernah baca-baca atau nonton tuh kayak yang wonderkid ya, kayak Phil Foden atau Greenwood itu kan atau mungkin yang lebih senior lagi seperti Mbappe atau nggak tahu. Kira-kira siapa sih yang paling dekat sama lu? Nah sebelum ke situ bro tapi gue lihat tadi menariknya kalau Ronaldo dan Messi memang udah nggak ada, memang persaingan di bola bakal lebih relatif relatif flat, kompetitif nggak didominasi lagi. Mungkin pemenang Ballon d'Or juga bisa ganti-ganti, nggak seperti saat ini kan magnet, mau sejelek apapun Ronaldo, sejelek apapun Messi pasti masuk nominasi. Kan gue nggak tahu tuh apakah karena kalau Ballon d'Or-nya sama orang yang tidak populer, ya FIFA-nya UEFA-nya juga kaitannya kan juga ke situ. Kalau lu ambil sebenarnya contoh di NBA dulu waktu eranya Jordan 91 sampai 98 itu kan banyak tuh pemain-pemain hebat di NBA saat ini. Ya kan ada kalau lu kan Atbas juga kan? Ada Barkley, ada Stockton, ada Malone, ada Ewing, ada Reggie Miller. Variatif. Tapi mereka semua nggak pernah juara NBA bro. Iya kan? Karena ada Jordan. Iya kan? Iya, ada dewa di sana ya. Memang setelah Jordan lepas di 90-an kan ada Bryant, kemudian sekarang ada LeBron James di 2000-an gitu ya. Nah, sama di F1 juga kalau lu ikut F1, sama kan Schumacher kan juga dominan ya. Jadi kalau orang lihat ingat F1 tuh ingat Schumi. Ingat basket ingat Jordan. Dan Schumi kan dulu 7 kali tuh juara dunia gitu kan. Nah, setelah Schumi baru akhirnya muncul Alonso, Raikkonen dan sekarang Hamilton. Yang
rasanya bisa ngalahin eranya Xiaomi kan. Gitu. Nah, jadi di bola juga kayak gitu, Bro. Sama kayak ini juga dong di GP, kalau kita ngomongin GP di Rossi. Jadi kalau ada orang ngebut ya, Rossi ini. Gue pasti kayak gitu. Apalagi kalau di Indonesia Rossi kan sangat-sangat inilah. Orang kalau taunya kalau motor ngebut tuh Rossi. Iya gitu. Hampir sama ya. Rossi itu Interisti, Bro. Italia. Iya. Nah, kalau suksesornya yang penerusnya ya, bahkan banyak saat ini wonderkid atau yang main-main di pemain-pemain hebat yang main di Liga Eropa ya. Nah, cuman kalau media mainstream kan selalu bilang Mbappe, kalau nggak Haaland. Iya kan Mbappe kalau nggak Haaland. Nah, kalau Mbappe sih gue sebenarnya relatif setuju. Kenapa? Karena memang Mbappe ini salah satu wonderkid yang paling mahal lah saat ini. Di umur 21 dia udah pernah juara dunia. Ya kan, dan dia sering dibanding-bandingkan orang sebenarnya sama Henry, sama Ronaldo. Thierry Henry. Iya, karena dia eksplosif ya, dan gaya mainnya mirip sebenarnya. Dan Mbappe ini cocok gaya mainnya sama era modern saat ini tuh. Mirip tuh dalam dribblingnya kah atau kejeniusannya atau gimana? Yes, karena Mbappe ini kan dikenal gerakan off the ball-nya kan. Off the ball? Iya, off the ball lah. Kalau kita kan off the ball. Off the ball itu gerakan tanpa bola ya? Iya. Jadi gerakan menipu lawan gitu ya. Tuh, Bu, angkat ini ikut. Ini kopi dulu lah. Nah, cuman kalau bicara Mbappe, saat ini kan dia main di PSG kan. Lah, kenapa? Iya. Ya, Mbappe kan main di PSG. Artinya kalau kita lihat tadi apa yang kita obrolin tentang Ronaldo Messi, salah satu indikatornya kan mereka harus main di tim terbaik. Faktor maksanya, ya kan. Nah, rasanya kalau kita nyaranin sebenarnya Mbappe ini harus pindah ke liga yang koefisiennya lebih gede. Ya kan. Gue nggak bicara Liga Prancis itu jelek ya, walaupun emang itu nyata adanya. Koefisiennya lebih kecil. Ya, tapi dia pindah kemudian main di tim yang penuh sejarah, penuh emosi, kemudian dia memenangkan Liga Champion. Dan itu yang bisa membuat dia dicintai publik yang luas gitu. Yes. Lebih daripada sekedar di PSG. Ya, dan dia juara Eropa lah sekali-sekali. Iya, punya historinya juga lah, Sehingga Ballon d'Or nih dia bisa berkali-kali. Nah, gua Mbappe itu cukup menjadi nominator juga untuk menyaingi Ronaldo Messi ya. Terkuat lah ya. Ya, gimana? Yes. Kalau lu pernah tadi nyebutin Haaland. Nah, kalau Haaland gimana peluangnya, Bro? Ya, Haaland sendiri kan memang saat ini Haaland wasahlan. Haaland tuh kayak predator tuh kalau lu lihat main bola ya, dia kayak predator haus gol. Nah, Haaland ini sebenarnya kan udah bagus sejak dia di Salzburg dulu. Nah, kita bahas tuh kemarin di edisi Liga Champions ya. Salzburg di Liga Austria. Bisa nonton ya, Bro. Ini linknya di atas ada. Nah, kemudian dia pindah ke Dortmund ya. Dortmund, dan dia masih muda sekali dan dia memang goal getter dan saat ini penampilannya luar biasa produktif. Luar biasa produktif, dan kita tahu kemarin dia di Liga Champions tahun lalu dia jadi best forward, penyerang terbaik juga kan. Gitu ya. Tapi kalau untuk menyaingi Ronaldo Messi rasanya sih belum sih, Bro. Belum sih. Tapi kalau ada nggak kira-kira yang bakal jadi pesaing Mbappe ini? Ya. Kayak gitu. Selain Haaland sendiri ya. Oke. Ya, Mbappe sih akan punya saingan, tapi nggak sengit lah. Ya, kalau gue sih punya beberapa nama. Mungkin yang pertama De Bruyne. Oke. Ya, mungkin segala atribut pemain modern tuh udah ada di dia sebenarnya. Manchester City. Iya. Populer. Yes, dan dia gaya mainnya pun sudah kalau bahasanya zaman now banget gitu. Nowadays banget ya. Zaman now. Nowadays banget. Nah, tapi memang yang dia butuhin itu memenangkan gelar champion, Bro. Ya, bersama City, atau dia pindah ke klub yang punya histori. Ya, lu bayangin kan kalau Bruno pindah ke Madrid misalnya, atau Barca, atau ke klub lain yang memang tim terbaik gitu ya. Iya. Itu sih. Nah, kalau Neymar juga bisa kan, maksudnya juga memiliki inilah, kan dulu digadang-gadang juga, Bro. Yes. Ya, Neymar ini kan memang juga salah satu pemain yang punya fantasista ya. Neymar ini fantasista nih. Ya mirip-mirip lah. Ya, Neymar ini fantasista, dia punya udah nggak usah kita raguin lagi skillnya, dan dia juga cemerlang waktu itu di Barcelona, ketika ke PSG pun sama ya kan, masih oke, dan dia dulu sempat digadang-gadang sebagai pewaris tahta Messi, Lionel Messi. Ya. Cuma memang untuk Neymar rasanya syaratnya banyak ya. Ya, selain attitude di lapangan dan di luar lapangan,
rasanya dia juga perlu main di tim yang tadi. Ya kan rata-rata pemain Brazil punya masalah itu sih. Sama seperti di Bruno tadi, rasanya kalau dia mau jadi GOAT dia harus memenangkan sesuatu juga dengan Belgia sih. Oke, jadi kalau gua rasa nih berarti kalau Mbappe pindah ke Madrid dan Neymar balik ke Barca, ini baru nih ya. Ini konsepnya. Oke, jadi memang baru itu ya sebenarnya baru bisa baru bisa nyaingin tuh Ronaldo Messi ya. Walaupun kita banyak lah, kita nggak bahas kayak Mo Salah atau wonderkid saat ini kayak banyak Ansu Fati, Vinicius Junior, Dembele, Jadon Sancho, Chiesa ya kan, Pedri ya kan, Barella ya, banyak lah ya. Tapi kalau karena lu bicara nyaingin Ronaldo Messi, akhirnya kita harus cari orang yang saat ini benar-benar sudah jadi dalam waktu mereka membutuhkan sesuatu untuk mengubahnya. Oh, artinya tinggal klik saja nih ya, jadi ini ya harusnya gitu. Oke, nah lanjut nih, kalau misalnya nih, berarti kalau gua berandai-andai nih ya, set piece juga bakal seperti apa perpisahan atau farewell industri sepak bola ini ke Ronaldo dan Messi? Kira-kira mungkin 2 atau 3 tahun lagi lah. Lu segera mau ngelupain Ronaldo Messi, Bu? Ini kan Ronaldo baru comeback di MU dan cetak gol lagi di debutnya. Messi juga udah main kan? Nggak sabar aja bro. Kan tadi ini udah kayak rezim. Ronaldo lagi, Messi lagi kan kayak gitu. Iya. Ini perpisahannya bakal seperti luar biasa kayaknya nih bro. Tapi waktu itu di 2019 waktu Messi diwawancarai ya, dia pernah berandai-andai kalau dia dengan Ronaldo itu ada di satu tim. Ya, si Messi bilang dia akan ngumpan, pasin bola-bola matang ke Ronaldo, dan dia bilang jika kita bermain bersama dia akan oper bolanya ke Ronaldo. Tapi itu terlalu Hollywood nggak sih bro? Apa? Hollywood banget. Jadi kayak yang too good to be true. Ya? Iya, too good to be true. Jadi kalau kejadiannya nggak dibagi ya. Jadi kalau endingnya bakal seperti itu, nah itu ending skenario 1 ya. Itu ya siapa yang akan lebih dominan? Nah, kan muncul pertanyaan seperti itu. Siapa yang akan mencetak gol? Gitu. Apakah Messi akan lebih memilih pemain di belakang atau apa, nggak tahu lah. Tapi gitu. Itu kode keras gak sih dia minta si CR7 ke PSG? Bisa jadi sih, bisa jadi karena mungkin bagi Messi bermain ya di masa-masa akhir ya kayak lu kayak gini lah pertanyaan, ya lu 1 tahun lagi mau pensiun, lu mau ngapain? Nah, kayak gitu lah. Gue mau main sama rival gue. Dan bisa aja sih yang pertama bro. Ronaldo kan sekarang berapa sih? 36. Lalu 36, Messi 34. Dia sama-sama dikontrak 2 tahun misalnya. Ronaldo berarti kan akan setelah di MU dia udah 38 ya. 38 tuh kalau pemain normal udah pensiun tuh. Cuma kiper yang bisa seperti itu biasanya, Buffon kayak gitu. Nah, Messi 36 ya, Messi 36. Nah, kalau Ronaldo pindah ke PSG di usia 38 rasanya PSG masih bisa nampung lah ya kan. Terus main sama Messi 1 musim, bisa 1,5 musim. Kita sama-sama nonton mereka main, kemudian ada farewell ya kan. Nah, mereka ngundang pemain-pemain pilihan mereka, pelatihnya juga pilihan mereka. Kayaknya bakal jadi very great farewell gitu kan. Iya, Messi All Star. Yes. Ronaldo All Star. Nah, misalnya yang ngelatih Guardiola atau Zidane, karena nggak mungkin Sir Alex kan. Ya. Sinetron sih itu. Tapi kita lihat, nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kan. Ini show kan, industri. Iya. Ada pilihan ending yang lain nggak? Atau kalau misalnya mereka sama-sama nih udah selesai di PSG atau di United, mereka pulang kampung. Misalnya Messi ke mana sih? Sporting Lisbon. Messi ini ya, New Old Ronaldo ke Sporting Lisbon. Kemudian mereka bikin farewell game yang main ngundang pelatih, ya bakal jadi bakal jadi show yang oke gitu. Tapi yang pasti ya kita menunggu era ini. Tadi seperti lu bilang, the beginning of the new era ini setelah Ronaldo dan Messi ini. Karena gue yakin dalam 2-3 tahun inilah last extra time-nya mereka kan. Injury time. Tapi gimana pun nanti endingnya, pasti dunia sepak bola tuh pasti nemuin cara say goodbye yang indah buat 2 pemain ajaib ini. Bravo Leo. Bravo Cristiano.